Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Praninda Sekar Pambayun, peserta Latsar CPNS dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Angkatan 38, Kelompok 3, nomor daftar hadir 15. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah seorang pejabat publik di wilayah Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Telah hadir bersama saya Bapak Rustono SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonokerto. Nah, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat, Mbak. Nggih. Mohon izin Bapak untuk melakukan wawancara terkait penerapan 5 dasar nilai aneka di wilayah kerja SMP Negeri 1 Wonokerto. Nah, seperti yang kita tahu, untuk melakukan pelayanan publik, kita sebagai ASN harus punya nilai dasar, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, yang disingkat ANEKA. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama nggih Bapak. Yeah. Bagaimana menurut Bapak penerapan ANEKA di wilayah kerja SMP Negeri 1 Wonokerto? Menurut saya untuk penerapan aneka dari pihak sekolah ini selalu berusaha, karena aneka dari unsur akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi ini adalah sangat penting sekali karena sekolah punya visi misi ke depan. Nah, untuk mewujudkan visi misi atau cita-cita sekolah jangka panjang ini perlu beberapa nilai, salah satunya yang utama adalah yang dari 5 nilai itu semuanya akan sangat penting sekali untuk mencapai visi dan misi sekolah, harapannya seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu sekolah selalu berusaha untuk meningkatkan kinerjanya, tentunya berpatokan dari aneka itu dari semua stakeholder, mulai dari yang paling bawah sampai atas, semua harus bersatu padu untuk mewujudkan cita-cita sekolah. Demikian, Pak. Oke, berarti aneka itu sangat penting ya Pak di kawasan Sangat sekolah? penting, hanya kita perlu pemahaman karena tidak semua unsur yang ada di sekolah itu memahami, sehingga perlu kerja keras khususnya dari pimpinan dan unsur-unsur dari sekolah yang penting. Dengan cara seperti itu disosialisasikan sehingga masing-masing petugas sekolah, masing-masing orang yang ada di sekolah sesuai dengan tupoksinya akan bisa bekerja secara maksimal, itu Mbak. Berarti masing-masing pegawai itu harus sesuai dengan tupoksinya nggih Pak nggih? Betul. Untuk nilai dasar yang pertama, apakah ASN di sekolah ini sudah mengimplementasikan nilai akuntabilitas dalam pelayanan publiknya Pak? Terus kalau sudah, contoh penerapannya bagaimana nggih Pak? Akuntabilitas ini bisa diartikan sebagai, bisa dikatakan sebagai responsibility. Unsur penting dari akuntabilitas adalah pertanggungjawaban. Setiap tahun kita mengadakan pembagian tugas, di rolling, barangkali di tahun ini kurang pas, kita cari yang lain. Nah, dengan cara seperti itu orang-orang yang bekerja di SMP 1 Wonokerto diharapkan punya tanggung jawab. Satu contoh misalnya di kurikulum sebagai roh daripada sekolah, maka sebagai seorang kurikulum ini harus punya tanggung jawab yang tinggi untuk melaksanakan berbagai macam proses kegiatan yang ada di sekolah. Contoh lain adalah berkaitan dengan akuntabilitas ini adalah banyak contoh-contohnya, mulai dari di anak kita harus dididik, dilatih untuk punya tanggung jawab. Apalagi di masa seperti ini, di masa pandemi seperti ini, kalau kita tidak menanamkan kepada anak tanggung jawab yang luar biasa, maka sulit sekali untuk menjadikan anak punya karakter, punya dan lain-lain, keterampilan dan lain-lain. Sehingga harapannya ke depan dengan akuntabilitas ini, semua bisa bekerja sesuai dengan porsinya. Saya sebagai kepala sekolah maka bertindak sebagai manajer, sehingga semua yang ada di sekolah bisa memastikan bahwa semua yang ada di sekolah
itu bekerja sesuai dengan tupoksinya. Saya tidak segan-segan secara persuasif Mbak, secara persuasif untuk mengingatkan. Karena yang namanya orang, apalagi kalau sudah senior, kadang-kadang tanggung jawabnya rendah. Nah inilah salah satu fungsi tanggung jawab seorang kepala sekolah untuk memotivasi, untuk membina, untuk mendorong teman-teman agar punya tanggung jawab yang tinggi. Karena tanggung jawab itu adalah sebagai komitmen kita sebagai ASN. Karena kita sudah digaji oleh negara, maka sebagai ASN yang baik kita harus melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh atasan sesuai dengan porsi kita masing-masing secara maksimal. Itu seperti itu, Mbak. Berarti pelaksanaan akuntabilitas di sini juga termasuknya sudah cukup baik nih, Pak. Sudah cukup baik nih. Tentunya secara umum sudah baik, tapi sebagaimana yang tadi saya katakan, karena masing-masing orang punya karakter yang berbeda, itu kadang-kadang sregep, kadang-kadang kurang. Nah inilah fungsi kita sebagai atasan untuk memberikan motivasi, sehingga harapannya bisa maksimal. Tapi insya Allah secara umum, kalau kita lihat sekolah kita, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah yang berarti. Itu menjadi salah satu bukti bahwa teman-teman baik dari tenaga administrasi, tenaga pendidik maupun yang lain itu punya tanggung jawab yang tinggi. Itu mungkin gambarannya seperti itu, Mbak. Kalau untuk nasionalisme, Pak, bagaimana penerapannya di sekolah kita, Pak? Nasionalisme ini adalah kalau kita artikan sebagai sebuah paham kebangsaan. Rasa kebanggaan sebagai, kalau secara nasional sebagai bangsa Indonesia. Kalau secara khusus di SMP Wonokerto 1 berarti kita harus bangga sebagai orang yang dipercaya, diberi tugas, diberi amanah di SMP 1 Wonokerto. Itu perlu diterapkan kebanggaan seperti itu, karena dengan kita bangga kita akan menjadi semangat. Bayangkan Mbak, seandainya kita sudah tidak bangga jadi guru, ndak bangga di SMP 1 Wonokerto, kadang-kadang berangkat aras-arasen. Wes berangkat aras-arasen, mana mungkin kerjanya di sini bisa maksimal. Nah, berbagai contoh yang dilaksanakan di sekolah terkait nasionalisme adalah masalah kehadiran. Ini bentuk kecil, secara kecil, karena nasional itu tidak harus perang, tidak harus jihad, tapi bentuk kecilnya adalah kehadiran anak, kehadiran guru di sekolah. Ini merupakan bentuk disiplin, karena disiplin itu nanti akan menumbuhkan nasionalisme yang tinggi. Selain kehadiran juga kekuatan kita dirasa bangga sebagai warga SMP 1 Wonokerto adalah kekuatannya adalah kita bareng-bareng untuk mewujudkan tujuan sekolah kita. Karena dengan cara seperti itu, dengan kekuatan bareng-bareng nasionalisme yang tinggi, masing-masing punya semangat, tentunya sekali lagi sesuai dengan tupoksi masing-masing, insya Allah tujuan yang besar dapat kita capai. Salah satu bentuknya mungkin berbagai penghargaan yang telah dicapai oleh SMP 1 Wonokerto, khususnya di bidang non-akademik, yaitu di bidang olahraga yang kemarin pada saat Popda 2021 alhamdulillah kita menyabet 18 gelar. Ini adalah hal yang luar biasa. Mana mungkin itu tercapai tanpa semangat. Mana mungkin itu tercapai tanpa kebanggaan sebagai warga SMP 1 Wonokerto. Sehingga sekali lagi nasionalisme ini sangat penting sekali, khususnya untuk kita yang ada di SMP Negeri 1 Wonokerto. Berarti penanaman rasa bangga dulu terhadap diri sendiri dan sekolah gitu. Betul, dari situ bermula semuanya bisa tercapai, termasuk di bidang akademik yang selama ini kita belum bisa muncul. Notabene-nya orang Pantura, orang bawah harusnya kan mulai menata ke akademik. Tapi kalau kita punya semangat yang tinggi, insya Allah itu beberapa tahun yang akan datang bisa kita capai, tentunya dengan berbagai pembenahan sekolah,
khususnya adalah minimal fisik kita baik. Dengan cara fisik kita baik, kita jadi semangat untuk bekerja. Amin, amin, amin. Nah, untuk yang ketiga yaitu etika publik atau pelayanan publik. Nah, bagaimana selama ini pelayanan guru-guru atau karyawan sekolah terhadap masyarakat, Pak? Ya, terima kasih. Berkaitan dengan etika publik ini, Mbak. Etika publik ini adalah suatu bentuk kebiasaan, suatu bentuk standar atau norma. Norma atau etika ini sangat penting sekali. Nah, sebagai salah satu sekolah yang dipercaya masyarakat, tentunya baik guru maupun siswa ini memberikan sebuah karakter kepada masyarakat. Saya yakin teman-teman guru ini sudah sangat bertanggung jawab sekali, terutama dengan hubungannya dengan masyarakat. Kita selalu menjamin ataupun membuat hubungan masyarakat itu semakin baik. Satu contoh misalnya ada sebuah masalah, maka masalah itu setidaknya harus diselesaikan dengan tuntas. Misalnya ada anak yang tidak berangkat, selalu ada home visit. Ada anak yang punya masalah, misalnya masalah berkelahi, masalah narkoba, masalah lain-lain. Ini juga teman-teman khususnya dari tim BK ini sudah berusaha secara maksimal. Satu contoh lagi adalah di saat seperti ini anak-anak belajar dari rumah secara daring. Kadang-kadang anak-anak khususnya yang putra ini malesnya luar biasa. Lah ini butuh kerja keras dari guru-guru bagaimana untuk mendongkrak, memotivasi anak untuk selalu ikut pembelajaran walaupun tidak secara langsung atau secara daring. Nah, banyak anak-anak yang kadang-kadang punya masalah dan ini perhatian dari guru-guru sangat luar biasa. Mulai dari wali kelas, apabila ada anak yang bermasalah, tidak ada respon, tidak pernah mengerjakan tugas, akan jemput bola, akan ditanya, akan didatangi ke rumah, ada masalah apa. Nah, masalah itu nanti kita diskusikan di sekolah, kalau bisa kita pecahkan, kita bantu kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh sekolah atau anak agar melaksanakan dengan baik. Selain itu juga kaitan dengan etika publik ini kita juga menjalin berbagai macam kerjasama baik dengan pihak Puskesmas, dengan pemerintah kecamatan, baik dari desa untuk memastikan bahwa kita punya hubungan baik. Salah satu contoh hasil dari hubungan antara guru dengan masyarakat, warga sekolah dengan masyarakat yang baik adalah bentuknya adalah partisipasi masyarakat saat ini, terutama salah satunya di kegiatan PDB kemarin. Salah satu indikasinya adalah banyak warga masyarakat yang antusias untuk menyekolahkan di SMP Negeri 1 Wonokerto. Alhamdulillah ini selalu ada peningkatan dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan peningkatan yang luar biasa, menunjukkan ada kerjasama, ada antara guru dan masyarakat. Itu seperti itu. Terjadi peran aktif nih Pak antara guru dan masyarakat. Sekolah selalu membantu kepada masyarakat. Misalnya ada yang kesulitan, salah satu contoh mungkin pernah pada saat pendaftaran PPDB kemarin ada orang tua yang terpaksa tidak bisa katakanlah membeli buku memberi seragam di koperasi. Kita bantu, kita bebaskan, kita berikan pelayanan maksimal. Yang penting bocah mau sekolah, itu titik kuncinya, kata kuncinya seperti itu, Mbak. Oke, berarti ada istilahnya komunikasi antara orang tua dengan guru dan pihak sekolah sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah gitu ya Pak? Betul, selalu ada seperti itu, komunikasi selalu kita jalin kepada masyarakat sekitar sini, baik di tingkat secara resmi maupun secara non formal, misalnya dengan orang tua dan wali siswa, itu seperti itu. Apalagi di masa pandemi seperti ini, WhatsApp grup itu sangat penting ya Pak? Iya, betul. Okay. Untuk pertanyaan kelima Pak, mengenai komitmen mutu. Bagaimana pandangan Bapak mengenai penerapan komitmen mutu dan bagaimana penerapan komitmen mutu yang ada di sekolah kita Pak? Komitmen mutu ini sangat berkaitan erat, berkaitan sekali dengan etika publik.
manakala kita punya tujuan, manakala kita punya hal yang ingin dicapai, maka kita tidak mungkin mencapainya sendiri. Tentunya dengan tadi etika publik yang baik, dukungan masyarakat yang luar biasa, kemauan terutama alumni juga sangat luar biasa untuk mendukung kita. Ini sangat penting sekali, etika publik kaitannya sekali lagi dengan komitmen mutu. Sekolahan punya cita-cita dan ini harus didukung oleh semua pihak, khususnya dari sekolah dan sekali lagi didukung oleh masyarakat sekitar. Sehingga harapannya ke depan seandainya kita punya masyarakat di sini sebetulnya sangat luar biasa. Satu contoh misalnya kita punya program, mereka selalu mendukung. Salah satunya misalnya di program fisik, kita membuat gazebo, kita akan membuat pagar. Itu masyarakat tidak pernah komplain, sehingga dukungan itu sangat luar biasa. Sehingga apabila komitmen ini muncul setiap saat, insya Allah sekolah ke depan ini harapannya bisa mengembalikan kejayaan mungkin di tahun 96, 97 pada saat itu yang sudah secara kuantitas itu sudah luar biasa karena kita punya 21 rombel. Ini semua tidak terlepas dengan mutu. Semakin kita punya branding, SMP 1 Wonokerto, selalu di benak masyarakat itu yang terbayang apa? Olahraganya bagus, disiplinnya bagus. Salah satu disiplinnya bagus, perhatiannya juga bagus. Salah satu perhatian yang bagus itu salah satunya tadi pelayanan kita kepada masyarakat. Kita selalu menangani dengan baik dan dengan tuntas. Kadang-kadang ada sekolah yang menangani anak itu tidak tuntas. Tapi kita seandainya satu contoh misalnya pernah anak kecelakaan atau anak berkelahi, dari pihak kesiswaan menangannya secara tuntas, diselesaikan tuntas. Ada kaitan dengan polsek itu juga tuntas, selalu dikawal sehingga masyarakat punya kepercayaan. Lah itu adalah salah satu syarat agar kita bisa punya komitmen mutu yang baik, dan alhamdulillah teman-teman kita di sini juga sangat luar biasa walaupun terjadi gap umur, ono sing sebagian sudah memasuki masa purna dan sebagian lagi di masa bawah. Ini tapi kerjasamanya sangat luar biasa. Dengan kerjasama yang luar biasa ini insya Allah kita punya komitmen mutu juga yang luar biasa. Komitmen mutu yang baik ya Pak. Berarti antara kerjasama antara yang muda dengan yang sudah mau purna seperti itu ya Pak. Tetap bersemangat gitu seperti itu. Dan untuk nilai yang terakhir Pak terkait dengan anti korupsi, bagaimana penerapan anti korupsi di sekolah Pak? Misalnya tentang kedisiplinan ataupun tentang kedatangan dari warga sekolah. Seperti itu bagaimana Pak? Anti korupsi ini adalah sebuah tindakan atau gerakan yang dilakukan oleh seseorang atau pimpinan untuk memberantas segala bentuk tingkah laku dan tindakan yang merugikan masyarakat, merugikan sekolah, yang merugikan negara, yang tujuannya untuk kepentingan diri sendiri. Nah ini walaupun kalau kita lihat di media massa yang namanya anti korupsi kaitannya dengan uang, tapi ternyata di sekolah juga bisa kita lakukan yang namanya anti korupsi walaupun bentuknya tidak harus uang, itu seperti itu. Ini kita berupa tindakan, berupa action, bagaimana kita mendidik kepada anak, kepada guru, kepada teman-teman untuk belajar untuk tidak korupsi. Salah satunya korupsinya adalah korupsi waktu. Salah satunya adalah kedisiplinan kehadiran masuk sekolah. Tidak hanya disiplin hadir, tapi juga disiplin masuk ke kelas. Kadang-kadang ada guru yang masuknya disiplin tapi ke kelasnya santai. Ini kan juga tidak bagus. Jadi disiplin datang juga disiplin masuk kelas, termasuk juga disiplin pulang. Itu seperti itu. Sehingga dengan cara seperti itu kita memberikan pemahaman kepada anak, memberi contoh kepada anak, termasuk mungkin dari unsur pimpinan. Ini sekali lagi sangat penting sekali, Ini sangat penting sekali untuk memberi teladan. Nah ini sangat penting. Lah jenengan mungkin yang muda ini sudah biasakan
Karena yang namanya disiplin itu sebetulnya dari kebiasaan, ya. Yang muda harus mulai sekarang, jangan terpengaruh kepada yang tua yang kadang-kadang tidak disiplin. Harus seperti itu. Karena apa? Kalau sudah biasa, satu contoh kita sudah biasa mangkat gaji ya Mbak ya. Nek orang mangkat gaji itu rasanya kemprungsung. Saya sering mengalami seperti itu. Satu contoh, saya sering biasa dulu pada saat di atas, saya selalu berangkat jam 5:30, jam 5 itu pernah. Tapi kalau berangkatnya jam 6 ke atas itu perasaannya itu sudah tidak nyaman seperti itu. Sehingga ini kebiasaan berangkat hadir ke sekolah GASI itu adalah sebuah kebiasaan. Sehingga dengan cara seperti itu kita akan menjadi lebih nyaman. Nah, kaitan dengan anti korupsi ini juga kita sebagai salah satu pengguna anggaran ya kita hati-hati kita melaksanakan, salah satunya di anggaran BOS. Kita melaksanakan atau menggunakan anggaran BOS itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan juknis dan juklak dari pelaksanaan BOS, dan berbagai macam hal mungkin yang bisa kita lakukan untuk menerapkan agar pendidikan anti korupsi ini kepada semua warga sekolah, termasuk etos kerja itu merupakan salah satu contoh bentuk anti korupsi. Misalnya di sini kita kan tidak hanya ngajar di kelas, mungkin diberi tugas lain. Itu adalah salah satu bentuk kita untuk melaksanakan kegiatan pendidikan anti korupsi. Itu, Mbak. Oke. Berarti tetap harus ada kerjasama antara warga kemudian dan pihak sekolah seperti itu nggih Pak nggih. Nggih, betul. Sangat penting sekali karena segala kunci keberhasilan itu adalah dari kerjasama didukung oleh kekeluargaan yang luar biasa. Ya. Berarti dari kelima nilai tersebut sebenarnya saling terkait nggak Pak? Saling terkait, sangat saling terkait. Satu sama lain tidak bisa berdiri sendiri. Oke, satu contoh misalnya di nasionalisme itu juga sangat terkait sekali dengan etika publik, dengan komitmen mutu, dengan akuntabilitas. Satu contoh misalnya kalau ada warga sekolah yang sudah tidak percaya kepada pimpinan misalnya, maka akan menimbulkan kegaduhan, akan menimbulkan ketidaknyamanan. Sehingga ini sangat berkaitan sekali antara kelima nilai dari kinerja ASN yang disingkat aneka seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak, apa hambatan yang dialami dalam penerapan aneka di sekolah kita Pak? Setiap kegiatan itu pasti punya hambatan, pasti punya kelemahan, pasti punya kekuatan. Nah, salah satu hambatan yang terjadi di SMP 1 Wonokerto ini adalah berkaitan dengan aneka. Ini adalah sekali lagi walaupun sudah bagus tetapi tetap ada 1-2 yang perlu kita bina, yang perlu kita telateni satu persatu karena ada teman-teman yang dalam masa purna kadang-kadang sudah loyo Mbak, sudah tidak punya semangat yang tinggi. Ini yang selalu kita pacu, okay? Jadi itu adalah hambatannya, salah satunya adalah itu berkaitan dengan kemampuan atau motivasi kerja yang menurun. Berarti ya hambatannya salah satunya adalah motivasi kerja yang menurun. Kalau yang lain saya kira sangat sedikit sekali karena di sini iklimnya saya rasa sudah sangat luar biasa. Contohnya yang di kekeluargaan kita sangat luar biasa. Saya sudah mengalami 4 sekolah dan di sini adalah kekeluargaannya luar biasa. Dan hal yang luar biasa itu bisa menutupi kekurangan karena akan ini kurang bisa tutup dengan yang lain. Itu seperti itu. Sehingga hambatan-hambatan itu tetap kita minimalkan Mbak, walaupun ada. Tapi setiap ada hambatan kita tangani, setiap kita hambatan kita selalu untuk bergerak menyelesaikannya. Itu seperti itu. Berarti setiap ada hambatan selalu ada solusi nggih setelah itu. Kita usahakan selalu ada solusi tentunya dengan diskusi. Di sini kan banyak punya guru senior yang kita ajak diskusi yang sangat mengenal sekali lingkungan sekolah, sangat mengenal sekali karakter masyarakat.
Karena sangat beda sekali masyarakat pantai, masyarakat tengah, masyarakat atas itu sangat beda sekali, sehingga ini butuh kejelian dari para guru ataupun stakeholder yang ada di SMP Negeri 1 Wonokerto. Wah, sangat bermanfaat sekali nggih penjelasan dari Bapak Rustono tadi. Wah, ternyata pertanyaan saya ternyata sudah habis, Pak. Nggih. Terima kasih banyak atas waktu Bapak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keselamatan, nggih. Nah, itu tadi wawancara singkat saya kepada Bapak Rustono SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonokerto. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.